Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang Uma hormati Ustazah Della, Ustazah Ayu Al-Hafidhah, seluruh musyrifat, seluruh ustadzat, asatidz, murid-murid Masjidil Huffaz, seluruh pengurus, teman-teman yang bergabung pada hari ini dari berbagai macam kota, Masya Allah. Pertama-tama, Uma senang sekali, terkhusus untuk keluarga besar Masjidil Huffaz yang bergabung pada hari ini. Ada Ustazah Linda, Ustazah Ratna di sini sebagai hostnya. Setelah sekian lama tidak berjumpa, bagaimana liburannya teman-teman semua? Liburannya panjang ya. Mudah-mudahan setelah pulang kampung, kemudian beberapa teman tidak pulang kampung, refresh kembali sehingga bisa melakukan aktivitas dengan penuh semangat. Apalagi kemarin teman-teman yang tidak pulang juga alhamdulillah sudah pergi ke Dufan, kemudian teman-teman yang pulang kampung sudah pergi kemana ke tempat berbagai macam saudara dan teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan sudah mulai semangat lagi dalam menjalankan rutinitas untuk menghafalkan Al-Quran. Tidak lupa saya menyapa untuk seluruh donatur, orang tua asuh, Masya Allah, beserta teman-teman umum yang bergabung pada hari ini. Taqabbalallahu minna wa minkum syaman wa syamakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita, menerima puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini halal bihalal. Halal bihalal ini adalah sebuah tradisi yang hanya ada di Indonesia sebetulnya teman-teman sekalian, untuk kita saling memaafkan satu sama lain. Dalam kesempatan kali ini juga sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk orang tua asuh, kakak asuh, donatur yang telah selama ini membersamai Masjidil Huffaz. Terima kasih telah bersama-sama dengan kami untuk terus fokus dalam mencetak generasi-generasi Quran. Mungkin pada kesempatan kali ini nanti di akhir ada Ustazah Ayu dan Ustazah Della yang biasa santai-santai memanggil Manda Ayu, Umi Della, boleh menyampaikan sepatah dua patah katanya setelah Uma ceramah nanti untuk menyapa khususnya teman-teman di Masjidil Huffaz dan juga untuk teman-teman umum yang bergabung pada hari ini. Mungkin sering mendengar ya Manda Ayu, Umi Della, yang mana sih orangnya. Beliau-beliau ini yang fokus dalam membina pengurus maupun santri-santri Masjidil Huffaz. Nanti mungkin Uma akan minta beliau-beliau ini untuk menyapa di akhir nanti. Baik, langsung saja secara singkat hari ini, karena sebetulnya inginnya ngobrol-ngobrol pada hari ini, tapi kita akan selipkan sedikit ceramah kita supaya kita lebih bersemangat untuk menjalani hari demi hari pasca Ramadan atau ba'da Ramadan. Yang mana apa yang Uma sampaikan ini sebenarnya adalah nasihat untuk diri Uma sendiri. Baik, teman-teman sekalian, judul kita pada hari ini adalah halal bihalal. Kita tahu halal bihalal itu bukan berasal dari Arab. Ini adat istiadatnya orang Indonesia. Halal bihalal yang kita sering ucapkan, yang biasanya selalu identik dengan makan-makan atau buat acara di satu tempat. Kemudian ada saling memaafkan di sana. Tujuannya adalah apa? Supaya menyambung tali silaturahim, menyambung ukhuwah Islamiyah, menyambung sesuatu yang pernah terputus, supaya bisa saling memaafkan satu sama lain. Jadi dalam kesempatan ini, Uma juga ingin meminta maaf kepada seluruh teman-teman. Mungkin dalam interaksi selama ini, ada ucapan-ucapan Uma yang tidak enak didengar, ada ucapan-ucapan Uma yang salah, ada ucapan-ucapan Uma yang menyakiti hati dan perbuatan. Uma mohon dimaafkan atas semua kesalahan-kesalahan Uma, supaya tidak ada lagi rasa sakit di hati, terkhusus untuk santri atau pengurus atau musyrifah atau musyrif. Uma minta maaf sebesar-besarnya juga teman-teman yang bergabung pada hari ini. Baik, teman-teman sekalian, ba'da Ramadan sebenarnya ada muhasabah, ada introspeksi diri yang harus kita lakukan betul-betul. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya harus kita jawab. Pertanyaan pertama adalah apa yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin. Bagaimana dengan tarawih kita? Kita muhasabah. Apakah tarawih kita full? Apakah tarawih kita bolong-bolong? Apakah tarawih kita ada khusyuk atau tidak khusyuk di dalamnya? Bagaimana dengan tahajud kita? Apakah tahajud kita terus-menerus kita lakukan? Apakah ada yang bolong-bolong? Bagaimana dengan saum kita? Bagaimana dengan puasa kita? Apakah puasa kita yakin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau puasa kita di dalamnya berisi dosa, maksiat, berisi kata-kata yang kotor, berisi ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya?
Bagaimana dengan sedekah kita di Ramadan? Apakah sudah maksimal memberikan apa yang kita punya yang terbaik dari kita atau masih setengah-setengah? Jadi ada masa di mana kita bermuhasabah, berintrospeksi diri, apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Sudah maksimalkah atau belum? Biasanya tentu saja kita akan terus harus selalu merasa kurang dengan ibadah yang kita lakukan. Pertanyaan yang kedua yang harus kita lakukan ba'da Ramadan ini adalah, apa ada yang tersisa setelah Ramadan pada ibadah dan akhlak kita? Apa yang tersisa? Pelajaran apa yang kita ambil dari Ramadan? Ibadah-ibadah apa yang tetap kita terus lanjutkan? Akhlak apa yang tersisa dari Ramadan kemarin? Dan pertanyaan ketiga yang harus kita jawab adalah, apakah amalan-amalan yang ada di bulan Ramadan kita teruskan? Qiyamul lailnya kita teruskan, salat malamnya kita teruskan, tadarusnya kita teruskan, puasanya kita teruskan, atau seperti apa? Tiga pertanyaan itu yang sejatinya harus ada pada diri kita supaya kita bisa sungguh-sungguh melakukan perjuangan selanjutnya ba'da Ramadan. Kalau kita lihat teman-teman sekalian, kita juga sudah membahas di dakwah online sebelumnya di setiap hari Jumat bahwa biasanya orang-orang saleh, orang-orang salafus saleh terdahulu senantiasa sangat takut ba'da Ramadan akan terus-menerus berdoa agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat teman-teman sekalian dalam surah Al-Mu'minun ayat ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un." Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Itu bacaan yang betulnya ya. Apa maksudnya dari ayat ini? Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu sesungguhnya mereka akan kembali kepada Allah. Kenapa mereka takut ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang ayat ini kepada Rasulullah. Siti Aisyah bertanya, "Kenapa mereka takut ya Rasul? Apakah karena di dunia mereka melakukan zina atau mereka mencuri atau mereka meminum minuman keras atau melakukan perbuatan lainnya?" Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan wahai Aisyah, tidak begitu. Akan tetapi mereka yang justru rajin puasanya, rajin sholatnya, rajin sedekahnya, namun mereka khawatir bahwa amalan mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan." Jadi, akhlak yang harus kita miliki adalah kita ada perasaan khauf di situ, ada perasaan takut di situ bahwa apa-apa yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan perasaan khauf dan roja, perasaan harap bahwa kita juga berharap, di satu sisi kita berharap amalan kita diterima, di satu sisi kita takut bahwa Allah tidak menerima, takut amalan kita nggak maksimal, itu yang membuat kita akhirnya bisa berdoa dengan sungguh-sungguh dan memperbaiki amalan kita. Kenapa? Karena kita tahu, Umat sering mengulang-ulang ini, ada banyak orang-orang yang puluhan tahun sholat, tapi sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasanya nggak diterima, ngajinya nggak diterima, Qur'annya nggak diterima, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Maidah 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi itu awalan saja teman-teman sekalian, pembuka saja bahwa justru sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa ba'da Ramadan ini, mereka penuh dengan introspeksi, mereka penuh dengan muhasabah apa yang mereka lakukan kemarin. Di Masjidil Hufad, Uma bersyukur juga karena Uma menghabiskan Ramadan di Masjidil Hufad, di mana Uma bertemu dengan santri-santri yang saleh dan salihah. Kemarin pada saat Lebaran hari pertama ya, salah satu santri juga mengatakan perasaan sedih karena belum tentu maksimal di Ramadannya, dan kita tahu Allah memerintahkan sesuatu tapi kita tetap langgar. Itulah manusia teman-teman sekalian. Tapi di sini menunjukkan adanya sikap khauf dan roja. Ada perasaan harap dan takut dan perasaan tawadu, rendah hati, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu kita manusia yang penuh dengan kekurangan, makanya kita minta kepada Allah agar terus-menerus berdoa pada Allah agar menerima amalan kita. Berikutnya teman-teman sekalian, ingat bahwa ba'da Ramadan, ibadah
itu bukan musiman. Jadi ada jenis orang-orang yang semangat sekali Ramadannya, pasca Ramadan dia biasa-biasa saja. Tapi tentu yang lebih buruk lagi Ramadannya sudah tidak maksimal, apalagi ba'da Ramadan ya, dan kita tidak mau menjadi orang-orang seperti itu. Ibadah itu bukan musiman, teman-teman sekalian. Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan waktu akhir untuk amalan seseorang melainkan kematiannya. Artinya adalah selama kita hidup, maka tugas kita adalah terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Hijr ayat ke-99, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kematianmu. Ya, jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa beramal beribadah sampai akhir. Teman-teman bisa melakukan ibadah segala sesuatu semuanya karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Uma ingin mengucapkan perkataan dari Hasan Al-Basri. Sebenarnya apa yang Uma sampaikan ini sudah Uma sampaikan di Jumat-Jumat yang lalu. Uma hanya mengingatkan kembali. Setelah itu akan kita masuk kepada ibadah di ba'da Ramadan ini. Perkataan Hasan Al-Basri perlu kita renungi, sahabat-sahabat sekalian. Hasan Al-Basri mengatakan, wahai kaum muslimin, rutinlah dalam beramal. Ingatlah Allah tidaklah menjadikan akhir dari seseorang beramal selain kematiannya. Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan jika syaitan melihatmu continue dalam melakukan amalan ketaatan, syaitan pun akan menjauhimu. Namun jika syaitan melihatmu beramal, kemudian engkau meninggalkan setelah itu, malah melakukannya sesekali saja, maka syaitan pun akan semakin tamak untuk menggodamu. Jadi, lawan godaan-godaan syaitan itu dengan keistiqamahan amalan ibadah kita. Lawan godaan-godaan malas dari syaitan itu dengan memaksakan diri kita untuk continue istiqamah dalam melakukan amal-amal kita. Sedikit-sedikit yang penting istiqamah. Kemudian teman-teman sekalian, ba'da Ramadan yang harus kita lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemarin diberikan kesempatan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dan Allah menjanjikan banyak hal yang sudah kita tahu. Salah satu yang kita harapkan di bulan Ramadan, mungkin di antara kita, saya yakin, yakin sebagian besar air mata kita menetes karena memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita, akan dosa-dosa kita. Yang paling tahu dosa kita, aib kita, kekurangan kita adalah diri kita sendiri, teman-teman sekalian. Yang paling tahu betapa buruknya, betapa bobroknya diri kita adalah diri kita sendiri. Lisan kita pernah berbuat dosa, pernah menyakiti hati orang lain. Mata kita pernah melihat kepada sesuatu yang Allah haramkan. Telinga kita pernah mendengarkan sesuatu yang Allah benci. Lisan kita, sekali lagi ya, lisan ini betul-betul banyak nih, di lisan ini banyak dosa nih. Ada dusta, ada ghibah, ada fitnah, ada menyakiti hati orang lain, ada kasar, ada kata-kata yang tidak patut kita ucapkan. Dosa lisan ini banyak. Perbuatan tangan juga banyak, yang mungkin zalim, yang mungkin curang, yang mungkin menyentuh yang bukan haknya atau mengambil yang bukan haknya, kaki melangkah ke tempat-tempat yang tidak seharusnya. Berulang-ulang kali ajaran agama ini sampai ke telinga kita, tapi kita tetap melanggarnya, tetap melakukannya. Itu manusia tuh seperti itu. Banyak di antara kita yang juga melakukan itu, teman-teman sekalian. Sehingga Uma yakin di antara kita semua banyak air mata yang turun di Ramadan kemarin, kita menangisi dosa-dosa kita. Kita minta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menghentikan perbuatan-perbuatan dosa itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga teman-teman sudah hafal? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu pasti akan diampuni. Yang puasanya sungguh-sungguh, yang tarawihnya sungguh-sungguh, yang qiyamul lailnya sungguh-sungguh, maka dosanya akan diampuni. Tapi kebalikannya, Rasul juga ingatkan celaka bagi orang-orang yang sudah datang bulan suci Ramadan dan berlalu Ramadan, tapi dosanya tidak diampuni karena ada maksiat yang dilakukan. Dan celakalah bagi orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah, terlebih di 10 malam terakhir yang seharusnya dia berbuat taat, malah dia berbuat dosa. Ada jenis orang-orang yang seperti ini. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Umat pun manusia biasa, penuh dosa, penuh salah. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang kita lakukan.
Kemudian kita tahu teman-teman sekalian, orang-orang melihat kita baik, orang-orang melihat kita soleh dan solehah itu disebabkan karena Allah menutupi aib-aib kita di depan mata manusia. Kalau Allah buka aib kita, Allah buka kekurangan kita, niscaya tidak akan ada orang yang mau berdekat-dekatan dengan kita. Itu yang harus dicamkan di kepala kita, sehingga kalau ada orang puja-puji kita, kita tidak jumawa, tidak tinggi hati, tidak terbang diri ini. Karena kita tahu orang bisa puji-puji kita, ya Allah, Masya Allah, ahlul Quran, orang soleh. Kenapa orang bisa puji? Karena Allah menutupi aib-aib dan kesalahan kita. Jadi kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas ketidaksempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, apalagi mungkin ada dosa-dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan kemarin. Maka kita akan masuk teman-teman sekalian pembahasan mengenai apa sih amalan-amalan ba'da Ramadan ini. Pertama adalah tentu saja tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Insya Allah selama teman-teman berada di pondok ini bukan menjadi sebuah masalah yang besar karena semuanya terjaga insya Allah. Tapi tidak ada yang bisa menjamin ketika teman-teman sudah keluar, bertemu dengan kehidupan luar di sana. Wallahu a'lam. Ada kisah yang teman-teman sudah dengar ya, namanya Abdah bin Abdurrahim, kalau tidak salah, beliau seorang tabi'in. Kisah ini pernah diceritakan kepada seluruh santri masukan hufad, bagaimana beliau adalah seorang penghafal Quran, sholatnya bagus, ibadahnya bagus. Beliau pergi bersama dengan pasukan Islam untuk melawan Romawi. Di tengah perjalanan, Umar harus mengulang kisah ini karena kisah ini penting teman-teman sekalian. Di tengah perjalanan berhenti dalam sebuah benteng dan Abdah ini, kalau tidak salah namanya Abdah ya. Wallahu a'lam kalau Umar salah menyebutkan namanya. Karena ada riwayat yang mengatakan namanya bukan Abdah, tapi ada satu cerita namanya Abdah. Jadi kita sebut si Fulan saja ya. Si Fulan ini seorang hafiz penghafal Quran yang ibadahnya bagus ini, kemudian bertemu dengan seorang perempuan, seorang wanita yang membuat hatinya jatuh cinta, tertarik dia dengan wanita tersebut. Dan kemudian akhirnya terjalinlah komunikasi sekali, 2 kali, 3 kali, sampai lama-lama terus menerus. Akibatnya apa? Akibatnya akhirnya yang namanya laki-laki dan perempuan diawali memang dengan hal ringan, bicara-bicara biasa, lama-lama akhirnya akan melakukan perbuatan yang lebih jauh. Akhirnya itu mengganggu hafalan dari si fulan ini, si penghafal Quran ini. Sampai akhirnya kemudian dia sudah mulai menjauh dari lingkungan teman-teman penghafal Qurannya, dia bersama dengan perempuan tersebut. Ini tabi'in ya, teman-teman sekalian ya, tabi'in, orang yang saleh, bahkan bisa tidak istiqamah karena wanita. Sampai kemudian si fulan ini akhirnya lamalah tidak bersama dengan kumpulan para muslimin, tidak bersama dengan kumpulan para penghafal Quran. Si fulan ini akhirnya bersama dengan wanita tersebut. Sampai suatu ketika pasukan muslim ini bertemu lagi dan bertanya, apa yang terjadi kepadamu, wahai sahabatku? Kemana saja kamu selama ini? Apa yang terjadi kepadamu? Maka dia mengatakan, aku telah lupa dengan hafalan Quranku seluruhnya, kecuali beberapa ayat saja. Yang ayat tersebut sebenarnya adalah berkaitan dengan seseorang yang telah melakukan perbuatan yang sia-sia lah intinya. Jadi lihatlah teman-teman sekalian, tidak ada yang menjamin kesolehan seseorang bahwa dia akan terus istiqomah selamanya. Ada saja hal-hal yang bisa membuat kita terjatuh. Banyak hal. Fitnah itu banyak. Ada fitnah harta, yang tadinya dia soleh, tadinya dia hafal Quran, mungkin tadinya dia baik, tapi gara-gara harta, jatuh dia. Fitnah harta. Ada fitnah tahta, bagaimana dia punya kedudukan yang baik di mata masyarakat, popularitas dan sebagainya, akhirnya dia jatuh. Ada juga fitnah lawan jenis, fitnah wanita. Jadi kalau saat ini ada beberapa teman di Maskan Hufat yang mungkin hafalannya tersendat-sendat, coba introspeksi diri, apa ya maksiat yang masih saya lakukan, apa ya kesalahan yang saya lakukan. Ketika saya lihat teman-teman saya maju terus, hafalannya lancar, ibadahnya baik, sholatnya kayaknya rajin, apa ya yang membuat saya malas? Karena ibadah itu kita bisa malas karena ada maksiat yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Kenapa kita malas dengan Quran? Kenapa kita malas misalnya bangun malam? Itu karena masih ada maksiat yang kita lakukan. Ini nasihat juga untuk di rumah. Jadi kita introspeksi diri, maksiat apa yang kita lakukan sampai kita susah dan malas untuk melakukan ibadah-ibadah atau amal-amal soleh. Jadi begitu ya, kita kembali lagi amalan ba'da Ramadan yang pertama adalah tetap menjaga sholat 5 waktu dan sholat jemaah. Khususnya buat laki-laki untuk di masjid kalau tidak ada udzur ya, tidak ada alasan atau halangan apapun. Kata Rasulullah SAW, Rasul bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku wajibkan bagi umat
umatmu sholat 5 waktu. Aku berjanji pada diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam syurga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji kepadanya. Di Masjid Hufat harusnya sudah ada bel ya. Jadi sebelum adzan berkumandang, sebaiknya teman-teman sudah datang ke uh, aula untuk sholat atau di tempat sholatnya masing-masing. Terutama untuk musyrifah dan ustazah yang menjadi contoh untuk murid-muridnya, jangan ustazahnya masbuk sholatnya. Nanti dicontoh oleh murid-muridnya. Kemudian tentu saja terkhusus untuk para laki-laki jika tidak ada halangan, tidak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan, maka baiknya memang kalau masjid-masjid sudah buka, baiknya memang sholat di masjid, karena kita tahu sama-sama bahwa sholat jemaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Ya, berikutnya teman-teman sekalian, Rasul juga ingatkan, ini untuk teman-teman umum, karena lagi-lagi kalau teman-teman yang ada di pesantren ini insya Allah sholatnya terjaga. Kata Rasulullah apa? Tidak ada sholat yang paling berat dilakukan oleh orang yang munafik. Munafik ini paling berat dia melakukan sholat, yaitu sholat subuh dan sholat isya. Orang-orang munafik ini sangat berat untuk melakukan sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat subuh dan isya, kata Rasul, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun sambil merangkak. Pertanyaannya, kenapa ya sholat isya dan sholat subuh dikatakan yang paling berat bagi orang munafik? Karena rasa malas untuk melakukannya. Kenapa? Karena sholat isya adalah waktu orang-orang beristirahat. Dan sholat subuh adalah waktu ternikmat orang-orang untuk tidur. Jadi itu sebabnya kenapa sholat isya dan sholat subuh itu paling berat dilakukan oleh orang-orang yang munafik. Jadi mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan sholat dengan baik, khususnya sholat isya dan sholat subuh. Berikutnya yang kedua, selain ba'da Ramadan yang harus kita lakukan selain sholat, tepat waktu, sholat berjamaah lebih baik. Yang kemudian yang kedua adalah memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah. Kata Rasul apa? Maukah aku tunjukkan padamu pintu-pintu kebaikan? Maka Rasulullah SAW bersabda, Somu junnah. Puasa adalah perisai. Jadi Rasul menginformasikan bahwa hendaknya kita memperbanyak berpuasa. Kemarin kita dilatih puasa Ramadan 30 hari, teman-teman sekalian. Maka selanjutnya ada banyak puasa yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah puasa Syawal. Yang bisa teman-teman sudah mulai lakukan saat ini. Kenapa puasa disebut perisai? Untuk yang akhwat, umat tahu banyak sekali akhwat Masjid Hufat yang puasa Daud. Puasa Daud itu banyak teman-teman. Jadi teman-teman cabang maupun ikhwan jangan kalah karena sudah bukan puasa Senin Kamis lagi. Karena banyak teman-teman akhwat yang umat tahu mereka melakukan puasa Daud. Ya, Masya Allah. Kenapa? Puasa itu adalah perisai. Maksudnya apa sih? Perisai dari perbuatan-perbuatan maksiat. Namanya manusia kita ini, kadang kita mudah tergoda dengan apapun. Lisannya mudah tergoda untuk membicarakan orang lain. Tidak menjamin loh penghafal Quran itu lisannya terbebas dari membicarakan orang lain, ya, atau dia sibuk mengurusi urusan-urusan orang lain yang tidak ada hubungan dengan dirinya, atau dia sibuk melalaikan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya. Tapi puasa itu menjadi perisai dirinya dari berbagai macam maksiat di dunia. Nah, kalau di akhirat, puasa menjadi perisai dari api neraka. Apa yang disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, disebutkan, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku akan memberikan petunjuk pada pendengaran yang ia gunakan untuk mendengar, memberikan petunjuk pada penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, memberi petunjuk pada tangannya yang ia gunakan untuk memegang, memberi petunjuk pada kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya. Dan jika memohon perlindungan, maka aku akan melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Ya, jadi Rasul akan mendekatkan diri, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus memberikan pertolongan, mengabulkan doa-doa bagi mereka yang mengerjakan amalan-amalan sunnah. Baik teman-teman sekalian, puasa-puasa sunnah itu apa-apa saja sih yang bisa kita lakukan? Puasa 6 hari Syawal. Saat ini bulan Syawal, teman-teman silakan untuk berpuasa Syawal. Nanti kita akan bahas ya puasa Syawal ini baiknya seperti apa.
ganti puasa Ramadan dulu kah, atau puasa Syawal dulu kah, berturut-turut kah, atau bolong, atau hari ini puasa Syawal, besok nanti kita akan bahas kemudian. Tapi puasa-puasa yang bisa kita lakukan adalah puasa 6 hari Syawal, kemudian puasa Ayyamul Bid. Ini juga dilakukan banyak oleh para santri Maskun Hufat, yaitu puasa di tengah bulan ya, 13, 14, 15. Kemudian kita juga bisa melakukan puasa Senin Kamis atau puasa Daud yang banyak dilakukan teman-teman Hufaz, para penghafal Quran. Kemudian ada puasa Arafah yang bisa teman-teman lakukan, biasanya itu tanggal 9 Zulhijjah. Ada puasa Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Puasa Sya'ban, banyak puasa di bulan Sya'ban sebelum Ramadan, dan puasa Daud, tadi yang Uma sebutkan. Saat ini bulan Syawal, teman-teman sekalian, kita dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Apa sih manfaatnya puasa 6 hari di bulan Syawal? Barang siapa yang berpuasa Ramadan, kata Rasulullah, kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia berpuasa seperti setahun penuh. Jadi silakan teman-teman, Uma yakin sebagian sudah menjalankan puasa Syawalnya. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana ya cara melakukan puasa Syawal? Kalau kita lihat pendapat dari para ulama mazhab Syafi'i mengatakan yang paling afdol, yang paling utama dalam melakukan puasa Syawal itu adalah puasanya berturut-turut. Jadi berturut-turut. Bisa dimulai sehari setelah sholat Idul Fitri, hari berikutnya. Atau yang belum puasa Syawal mulai besok misalnya. Tapi yang paling afdol itu adalah puasa berturut-turut. Tapi kalau nggak berturut-turut boleh nggak? Boleh juga. Tidak menjadi sebuah masalah. Tapi kalau mau mengambil keutamaannya yang afdol puasa berturut-turut. Memangnya apa sih faedah atau keutamaan kita melakukan puasa Syawal, teman-teman sekalian? Ini perkataannya Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menyebutkan ada beberapa faedah, beberapa manfaat orang-orang yang melakukan puasa Syawal. Yang pertama adalah manfaat dari puasa Syawal yang dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Pertama, berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan akan menyempurnakan ganjaran puasa setahun penuh. Kedua, puasa Syawal dan puasa Sya'ban seperti halnya sholat rawatib qobliyah dan ba'diyah dalam sholat. Jadi amalan-amalan ini itu seperti menyempurnakan kekurangan atau cacat yang ada dalam amalan-amalan wajib kita. Karena setiap kita kan punya amalan-amalan yang mungkin cacat, yang mungkin tidak sempurna. Amalan-amalan sunnah inilah yang menyempurnakan ketidaksempurnaan amalan wajib kita. Kemudian, keutamaan dari puasa Syawal ini adalah kita membiasakan berpuasa setelah puasa Ramadan. Maknanya adalah ini tanda diterimanya amalan Ramadan kita. Kenapa? Karena kita tahu ya perkataan sebagian salaf mengatakan bahwa balasan dari amalan kebaikan adalah amalan kebaikan selanjutnya. Barang siapa melaksanakan kebaikan, lalu dia melanjutkan dengan kebaikan selanjutnya, maka itu adalah tanda diterimanya amalan yang pertama. Begitu pula kebalikannya, orang yang melaksanakan kebaikan di awal, lalu melanjutkan dengan kejelekan, maka ini adalah tanda tertolaknya atau tidak diterimanya sebuah amalan. Jadi kita introspeksi nih, kalau sekiranya kemarin sudah baik, sekarang melanjutkan kebaikan, berarti tanda ibadah kita di Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga, selain kita melaksanakan puasa sunnah, amalan ba'da Ramadan adalah menjaga sholat malam kita. Kemarin kemarin ketika Ramadan kita tarawih. Tarawih itu termasuk bagian dari qiyamul lail, kita menghidupkan malam. Kita sholat malam. Jadi sholat malam itu teman-teman bisa lakukan ba'da isya sampai menjelang subuh. Memang yang terbaik di sepertiga malam terakhir, di setengah 2 pagi sampai menjelang subuh. Tapi teman-teman mau melakukan qiyamul lail ba'da isya pun tidak menjadi sebuah masalah, menghidupkan malam. Jadi apa yang bisa kita lakukan ba'da Ramadan, teman-teman sekalian? Yang ketiga adalah menjaga salat malam kita. Ya, salat malam banyak keutamaan. Teman-teman sudah tahu beberapa keutamaan salat malam adalah salat malam itu sebaik-baiknya salat setelah salat wajib. Kata Rasulullah apa? Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah puasa. Sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat malam dalam hadis riwayat Muslim. Jadi sholat malam terserah teman-teman mau 2 rakaat saja tidak menjadi masalah. Yang penting istiqamah dilakukan setiap malam. Lagi haid, lagi tidak bisa sholat, apakah harus menghidupkan malam? Bisa. Teman-teman bisa bangun, bisa berdoa, bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagian dari menghidupkan malam. Jadi bangun pada saat orang-orang tidur.
Karena kita banyak sekali permohonan yang ingin kita sampaikan kepada Allah. Kita ingin meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, teman-teman sekalian. Atas dosa kita pada orang tua kita, dosa pada kakak, adik kita, pada teman-teman kita, atas kejahatan lisan kita, kejahatan perbuatan kita. Banyak dosa kita, teman-teman sekalian. Jadi, waktu malam itu waktu ternikmat untuk kita menangis di hadapan Allah, mengakui semua dosa-dosa kita. Ya, begitu. Dan meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan hati kita. Mungkin di luar sana ada orang yang zalim pada kita, ada orang yang pernah berbuat jahat pada kita. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaafkan orang tersebut dan Allah berikan hidayah pada orang itu misalnya. Jadi banyak permohonan kita teman-teman sekalian. Jadi bangun, sholatlah walaupun hanya 2 rakaat saja. Yang penting kita bangun pada saat semua orang tidur, itu adalah waktu ternikmat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan dari salat malam adalah Rasul juga mengingatkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, wahai manusia, sebarkanlah salam. Ucapkan salam teman-teman sekalian pada orang yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Kemudian jalinlah tali silaturahim dengan kerabat. Jangan bermusuh-musuhan dengan anggota keluarga sendiri, dengan ayah, ibu, kakak, adik. Kadang kita baik sama orang tapi sama kakak adik bermasalah. Kadang kita baik sama orang, tapi sama orang tua bermasalah. Kita kadang baik sama orang di luar sana, tapi pada paman, bibi bermasalah. Jadi kata Rasul, sebarkanlah salam, jalin tali silaturahim dengan kerabat, dengan saudara sendiri. Berilah makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Sholatlah di waktu malam, sedangkan pada saat itu manusia sedang tidur. Kalau kalian melakukan itu, tentu kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Begitu kata Rasul dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ya, kemudian keutamaan salat malam yang mudah-mudahan kita bergerak untuk terus melakukannya, teman-teman sekalian. Orang yang salat malam akan dicatat sebagai orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dicatat sebagai orang yang senang berzikir kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah? Apabila seseorang bangun di waktu malam, lalu dia membangunkan istrinya atau pasangannya, kemudian mengerjakan 2 rakaat, maka keduanya dicatat sebagai pria dan wanita yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang bangun malam walaupun 2 rakaat saja, kalau lebih banyak tentu lebih bagus. Tapi ketika dia bangun malam, salat 2 rakaat dengan penuh kekhusyuan, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menangisi dosa-dosanya, menangisi kesalahan yang pernah dia perbuat, mendoakan orang-orang di luar sana, maka dia termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai orang yang banyak berzikir. Dan ingat 7 golongan orang yang akan mendapat naungan dari Allah di padang mahsyar apa? Mereka yang menangis dalam kesendirian kan, yang meneteskan air mata karena kesendirian, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Menangis itu melembutkan hati teman-teman sekalian. Jadi silakan menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak menangis meminta iba dan belas kasihan dari orang lain ya. Kemudian teman-teman sekalian, itu beberapa saja yang penting kita lakukan. Berikutnya adalah yang penting semua perbuatan-perbuatan itu dilakukan secara kontinu, tidak lantas berarti begitu saja, karena Rasulullah SAW mencela orang yang biasa salat malam. Ibnu Umar mencela tadinya salat malam tapi kemudian tidak melanjutkan salat lagi. Jadi Rasul mencela perbuatan demikian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, memberikan taufik kepada kita untuk istiqamah dalam kebaikan. Dan ingat Rasulullah juga bersabda, bebanilah diri kalian dengan amal yang sesuai dengan kemampuan kalian. Karena Allah tidaklah bosan sampai kalian merasa bosan. Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang kontinu walaupun sedikit. Ya. Dan para ulama terdahulu pernah ditanya, bagaimana pendapatnya tentang orang yang rajin ibadah di Ramadan, tapi meninggalkan ibadah pasca Ramadan. Maka apa yang disebutkan para ulama tersebut, mereka mengatakan, alangkah buruknya tingkah mereka. Mereka tidak mengenal Allah, melainkan di Ramadan saja. Jadi, terakhir dari Umar, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul. Kenalilah Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalimu ketika susah. Dan doa yang terus-menerus harus kita panjatkan, yang juga teman-teman sudah hafal, doanya Rasulullah, setiap hari Rasulullah banyak mengucapkan doa ini, agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala agar istiqamah jadi orang baik. Jadi orang baik tidak mudah, teman-teman sekalian. Tidak mudah. Jadi orang yang lurus, soleh dan soleha, yang perbuatannya lurus, perkataannya lurus, hatinya lurus, pikirannya lurus, itu tidak mudah. Kenapa? Karena syaitan dari golongan jin dan manusia akan senantiasa menggoda kita. Syaitan dari golongan manusia berbisik-bisik kejahatan sehingga kita ikut terlibat dalam kejahatan.
syaitan dari golongan jin juga akan membisik-bisikkan kita, sehingga kita juga akhirnya sudah bentengnya kuat, tapi akhirnya terlepas juga dengan berbagai macam fitnah, fitnah wanita, tahta, harta, fitnah yang lain-lain. Maka ucapkanlah doa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, karena diri kita ini adalah diri yang begitu lemah. Kita ingin agar Allah sayang kita ingin agar Allah tolong kita ingin agar Allah membuat kita istiqamah untuk jadi orang baik, teman-teman sekalian. Dengan doa apa? Doa istiqamah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala taatik. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Zat yang Maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati kami atas agamamu, atas ketaatan kepadamu. Begitulah teman-teman sekalian, tidak mudah memang menjadi orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah dengan kita mencharge iman kita dengan kajian-kajian misalnya, kita paksa diri kita untuk terus bersama dengan Quran misalnya. Mudah-mudahan Allah tolong kita, kalau kita pun berbelok, kita cepat kembali berbuat lurus lagi insya Allah. Mungkin sekian dari Uma, dan ingat bahwa perjalanan manusia tidak selamanya datar begitu saja. Allah akan uji dengan berbagai macam ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa di antara kita yang baik amalannya. Allah hantam dengan berbagai ujian bertubi-tubi. Masing-masing orang ujiannya berbeda-beda. Allah hanya ingin lihat keistiqamahan kita sampai akhir. Allah hanya ingin lihat kesabaran kita dalam menjalankan ibadah sampai akhir. Allah hanya ingin lihat kesabaran kita dalam meninggalkan maksiat sampai akhir. Tidak mudah. Bahkan mereka yang menjadi penghafal Quran pun masih bisa terpeleset, teman-teman sekalian. Bukan hanya di zaman dulu, sampai zaman sekarang pun masih ada yang terpeleset. Sehingga untuk teman-teman semua, di Maskul Hufadz, kalian sudah berada dalam lingkungan yang steril dan lingkungan yang baik, jadi minimalisir perbuatan-perbuatan maksiat, adalah rezeki bagi kita berkumpul dengan orang-orang soleh, teman-teman sekalian. Juga teman-teman yang bergabung umum pada hari ini, mudah-mudahan Allah jaga setiap langkah, setiap geraknya, tidak perlu menyibukkan dengan hal-hal yang tidak penting, tidak perlu menyibukkan perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan diri kita. Sibukkan diri kita dengan amal soleh diri kita, dan tentu saja banyak berdoa untuk diri kita, untuk saudara-saudara kita, terutama saudara-saudara kita di Palestina ya teman-teman sekalian ya. Bagaimana mereka sampai hari ini masih terus berjuang. Walaupun hari ini sudah dapat kabar adanya gencatan senjata. Ini kabar terbaru bahwa pada akhirnya Israel melakukan gencatan senjata. Kita wajib bersyukur, tapi kita terus mendoakan. Jadi orang solih, teman-teman yang solih itu bukan apatis untuk diri sendiri saja, tapi dia punya kepedulian yang besar kepada teman-temannya yang lain. Baik, ada pertanyaan, lebih utama puasa Syawal atau puasa hutang dulu, bayar hutang puasa dulu? Maka prinsipnya kita kembalikan mana yang sunnah, mana yang wajib. Tentu saja yang wajib lebih didahulukan terlebih dahulu. Membayar hutang puasa adalah sesuatu yang wajib, teman-teman sekalian, maka afdolnya lebih baik silakan teman-teman untuk membayar hutang puasa terlebih dahulu. Setelah itu teman-teman bisa melanjutkan Syawalnya, karena Syawal sunnah, bayar hutang puasa adalah sesuatu yang wajib. Mungkin sekian daripada Uma akan mengembalikan langsung saja ya kepada Umi Dela atau Ustazah Ayu untuk menyapa santri-santri yang ada di sini. Terima kasih semuanya yang telah mengikuti dakwah online kita. Untuk santri-santri semuanya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan Uma dan keluarga Uma. Mohon doanya terus agar kami sekeluarga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa istiqamah sampai akhir nanti bersama dengan Al-Qur'an. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah Ayu dan Ustazah Dela, silakan.